ada untuk mendampingi para pendamping yang ketika terjun di lapangan. Jadi bahwasanya di lembaga pendamping proses produk halal di UIN Banten ini ada beberapa SDM. SDM-nya yaitu pendamping. Nah, di UIN Banten ini mempunyai lembaga itu ada beberapa program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Damar Banten bersama saya Kang Tama. Hari ini saya bersama dengan 3 orang spesial ya dari LP3H UIN ya. Pertama ini ada Bapak Fauzan, terus ada Ibu Alia dan Bapak Taufik ya. Mereka di sini akan menjelaskan sedikit-sedikitnya tentang LP3H dan program-program kerja yang mereka lakukan di Islamic Center UIN. Mungkin pertama-tama kita akan berbicara dengan Kang Taufik dulu ya. Mungkin bisa perkenalkan sedikit gitu kepada sahabat-sahabat Damar Banten tentang LP3H itu apa sih? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat Damar Banten. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik. Saya adalah mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kebetulan saya juga aktif di lembaga pendamping proses produk halal atau disebut juga Halal Center UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Apa yang tadi disampaikan bahwasanya lembaga pendamping proses produk halal itu bahwasanya lembaga yang ada di perguruan tinggi. Yang mana lembaga pendamping proses produk halal ini sudah diamanatkan lewat undang-undang, bahwasanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, bahwasanya lembaga pendamping proses produk halal ini ada untuk mendampingi para pendamping yang ketika terjun di lapangan. Jadi bahwasanya di lembaga pendamping proses produk halal di UIN Banten ini ada beberapa SDM. SDM-nya yaitu pendamping. Nah, di UIN Banten ini mempunyai lembaga itu ada beberapa program, terutamanya program sosialisasi sertifikasi halal. Nah, kita berfokus pada Sehati. Sehati. Apa tuh Sehati? Sehati itu sertifikasi halal gratis. Nah, dengan Sehati ini programnya itu sudah berjalan di tahun 2022. Nah, sekarang juga 2023 masih ada program Sehati sertifikasi halal gratis ini. Nah, jadi pada intinya lembaga pendamping proses produk halal di UIN Banten ini adalah lembaga yang mendampingi para pendamping yang ketika terjun di lapangan untuk mendampingi para pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Oke, siap. Jadi begitu Kak Tama. Banyak mendampingi berarti ya. Banyak mendamping. Pengen tahu nih dari ketiga orang di sini mungkin ada bisa sharing nggak nih tentang pengalaman-pengalamannya dalam mendampingi orang-orang yang ingin mendapatkan sertifikat halal itu. Oke, mungkin dari saya dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fauzan Nasib, anggota P3H UIN Banten dan juga mahasiswa UIN Banten. Ya. Dari pertanyaan Pak Tamtama Gaga ya. Iya. Pengalaman saya di pendampingan produk halal itu mungkin satu ya yang ngena di hati, kayak ibaratnya ada satu pelaku usaha kayak mereka emang mendaftarkan ke kita dan kita yang mendaftarkannya lewat websitenya itu. Nah, sampai kita ke rumahnya itu mereka sangat-sangat gaptek teknologi dan itu membuat kita sangat kayak ibaratnya tertawa lah. Kayak ibaratnya bener ya, ada pendampingan produk halal ini kita bisa mendaftarkan beliau yang tidak tahu tentang teknologi atau tentang pendaftaran sertifikat halal. Dengan dibantunya dengan pendampingan produk halal ini kita bisa membantu mereka. Mungkin pengalamannya kayak kita bisa membantu lewat teknologi dan kita sebagai masih muda ini membantu orang tua yang tidak tahu teknologi, cara mendaftarkan sertifikat halal bisa kita daftarkan. Mungkin itu saya pengalaman ya di pendampingan produk halal. Jadi mendampingi dalam perihal teknologi bagi orang yang gagap teknologi ya. Itu cukup lucu juga. Kadang kan, gimana sih cara daftarnya gitu. Saya nggak pernah buka HP apalagi Google gitu kan.
bukanya YouTube gitu untuk nonton tutorial masak lah atau apa gitu. Iya, iya. Iya sih, memang masih banyak tuh ya yang terutama yang kalangan tua ya, yang teknologi. Oke. Dari yang lain ada itu lagi, sharingan lagi, tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Putri dari LPH 3 UIN Banten. Saya juga selaku mahasiswa dari dari UIN Banten, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang menurut saya berkesan gitu ya dalam mendampingi pelaku usaha dalam pendaftaran proses produk halal itu kayak jadi nambah relasi juga nggak sih gitu. Kan contohnya saya dari Serang gitu, pelaku usahanya tuh adanya di Cilegon. Nah sedangkan saya tuh kayak nggak tahu gitu kan daerah Cilegon. Nah karena pelaku usahanya berasal dari Cilegon dan saya harus mendampingi ke Cilegon gitu. Jadi kan saya, oh gini nih cara pembuatannya, oh ternyata pembuatan produk ini tuh begini gitu. Itu sih yang menurut saya jadi pengetahuan juga ya buat saya sebagai pendamping gitu kan, cara-caranya, produksinya gitu. Jadi yang nggak tahu, oh ternyata makanan ini nih buatnya begini gitu. Iya. Gitu Kak. Menurut saya. Iya, jadi tambahan relasi sekaligus ilmu pengetahuan ya. Kalau dari Kang Topik gimana nih? Ada yang bisa di-sharing nggak nih? Ada sih, karena kebetulan saya juga kan sekaligus pendamping ya. Nah, saya pengurus di lembaga pendamping proses produk halal dan juga saya pendamping di proses produk halal. Jadi beberapa pengalaman yang pernah saya terima gitu ya. Dari di 2022, saya di 2022 itu saya baru bergabung di lembaga pendamping ini dan saya aktif. Dari 2022 itu saya alhamdulillah sudah mendampingi 56 di 2022. Dan alhamdulillah di tahun ini jadi 400 gitu. 400 pelaku usaha. Dan itu banyak tantangan yang saya alami gitu. Dari beberapa pengalaman sih, dari dulu awal gabung kita masih nyari-nyari para pelaku usaha untuk mengajak para pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Nah, dari ajakan itu ya mungkin sulit ya, para pelaku usaha yang seperti rumahan atau yang seperti di jalan-jalan itu sulit itu untuk diajak. Karena setahu para pelaku usaha produk saya ini halal gitu. Nah, produk saya ini halal. Nah, ketika dibuktikan dengan kehalalannya itu pelaku usaha itu tidak bisa membuktikan gitu. Nah, dengan itu saya mengajak dengan pendampingan proses produk halal ini biar para pelaku usaha ini mendapatkan sertifikat halal begitu. Nah, dengan dari beberapa pelaku usaha ada yang mau, ada yang tidak, kita cari yang mau aja gitu. Ya karena kan kita tidak bisa memaksakan. Yang penting kita mengedukasi bahwasanya sesuai amanat undang-undang nomor 33 tahun 2014 itu bahwasanya di tanggal 17 Oktober 2024 itu semua produk yang beredar di Indonesia itu wajib memiliki sertifikat halal. Pada intinya pernah mengalami mengajak para pelaku usaha itu sangat sulit deh gitu ya untuk ikut program sertifikasi halal gratis ini begitu. Padahal ya, gratis sih. tuh ya. Iya, padahal gratis itu. Tapi boleh tahu nggak nih, kan dari tadi ngomongnya kan selain bantu usaha-usaha mendapatkan sertifikat halal dan bekerja di LP3H itu juga sebagai mahasiswa UIN ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih sebenarnya hubungan UIN dengan LP3H itu? Oke, ada yang mau jawab? Saya? Oke, baik. Jadi pada intinya sekali lagi ya, yang tadi disampaikan bahwasanya lembaga pendamping proses produk halal ini adanya di perguruan tinggi. Dan sesuai amanat undang-undang itu bahwasanya perguruan tinggi Islam negeri atau umum, bahkan ormas itu boleh mendirikan lembaga. Nah, maka dari itu UIN Banten inisiatif mendirikan lembaga pendamping proses produk halal. Nah, sebenarnya dan bukan hanya LP3H di UIN Banten, juga ada yang namanya LPH. Lembaga pemeriksa halal.
Kalau kita adanya di lembaga pendampingan proses produk halal. Itu ada 2 kategori itu. Nah, justru hubungannya apa UIN sama lembaga? Nah, dengan tadi saya sampaikan bahwasanya UIN Banten itu harus memiliki lembaga pendamping proses produk halal. Nah, kalau emang di situ SDM-nya apa aja, siapa aja yang terlibat. Nah, selain para dosen yang definitifnya dosen, mahasiswa juga terlibat. Bahkan untuk kalangan umum juga terlibat. Bukan mahasiswa UIN Banten juga ada. Jadi ada beberapa unsur yang ada di SDM Lembaga Pendamping Proses Produk Halal itu, ada unsur dosen, terus unsur mahasiswa, unsur penyuluh agama, dan unsur karyawan swasta pun ada. Karyawan swasta juga ada ya? Iya, jadi siapa aja yang mau bergabung di LP3 UIN Banten, yang terpenting mengikuti pelatihan dan memenuhi persyaratan. Begitu. Dan kebetulan kita baru rekrutmen pelatihan di minggu kemarin. Oh, baru-baru iya, baru tanggal 28 itu bulan November kita baru rekrutmen. Alhamdulillah ada beberapa peserta juga yang lulus dan menjadi pendamping begitu. Siap. Nah, kalau orang selain UIN bisa masuk, boleh tahu nggak nih kriterianya gitu tuh, biar bisa menjadi pendamping produk halal itu kayak gimana? Mas Fauzan? Boleh. Ya, gimana? Kriterianya kayak ibaratnya kayak orang lamar kerja mungkin ya. Tapi ya kita kayak ibaratnya sudah 17 tahun tentunya ya. Sudah memiliki KTP dan tentunya memiliki rekening bank untuk suatu saat kita terjun ke lapangan dan mendapatkan pelaku usaha, dan benefitnya itu kita kirimkan lewat rekening. Dan tentunya ada kemauan untuk bekerja. Kalau kita tidak ada kemauan untuk bekerja di pendamping produk halal, kita akan stagnan aja di situ. Kita nggak dapat pelaku usaha, kita nggak bisa dapat uang atau gimana pun. Dan tentunya ada kemauan bekerja. Dan tentunya selain pelatihan, tentunya ada pengetahuan tentang halal, kurang lebihnya halal itu kayak gimana. Tentunya kalau mahasiswa pada tahu lah kayak ibaratnya halal itu kayak ibaratnya tidak terlepas dari unsur dari babi itu tidak boleh gitu kan. Ibaratnya yang berlabel-label nama-nama yang tidak dilarang oleh Islam itu kayak gimana, kayak ibaratnya makhluk ini setan, atau makhluk ini pocong mungkin, itu kan nggak boleh. Jadi kayak ibaratnya ada pengetahuan di seluk-beluk produk halal itu, mahasiswa atau siapapun yang lain bisa masuk untuk pendampingan produk halal, mungkin itu. Jadi kalau kayak kita lihat bubur setan itu nggak bisa ya? Nggak bisa, karena namanya itu mengandung kekufuran. Gitu. Ya tadi juga ngomong ada benefit nih, terus ada banknya, boleh tahu nggak apa tuh benefitnya? Kal ya, emang nggak? Benefit itu bisa dibilang hasil ya, hasil dari honor, kayak fee-nya gitu. Karena siap. Bisa dibilang juga upah jalan nggak sih? Upah jalan pendampingan kan kita juga datang gitu ke tempat produksi pelaku usaha tersebut gitu. Jadi nanti kita dapat nih fee-nya dari pemerintah. Nah, per pelaku usaha itu biasanya dapat 150. Iya. Satu sertifikat. Itu dari pemerintah. Iya. Oh, jadi apa LP3H ini program pemerintah? LP3 itu lembaga dan itu program pemerintah juga karena Program amanatnya pemerintah juga. undang-undang. Amanatnya undang-undang yang tadi itu, 33 itu. Tapi kalau begitu bukannya ada dilema nih, karena kan sebentar lagi Bapak Presiden kita kan akan ganti, bukan akan pergi ya, ganti akan ganti. Insya Allah cuman ganti, Iya. jangan langsung pergi ya. Kita nggak tahu. Ya jadi bukankah kalau begitu ada dilema nih, apakah nanti di masa depannya itu program ini akan berlanjut terus atau enggak, atau emang programnya sudah dipastikan akan berlanjut? Oke, baik ya. Sesuai dengan amanat Presiden, bahwasanya Presiden itu punya keinginan, Presiden yang sekarang ya, Presiden Jokowi itu punya keinginan Indonesia ini jadi pusat halal global.
atau industri halal dunia. Nah, maka dari itu dengan regulasi yang sudah ada nomor 33 tahun 2014 ini, bahkan dikuatkan lagi dengan Perpu, peraturan perundang-undang yang sekarang sudah jadi undang-undang yang digabung sama Omnibus Law itu. Jadi di Omnibus Law itu sudah ada pasal-pasal yang menjelaskan tentang produk halal. Maka dari itu saya harap ya, siapapun presidennya, dengan amanat undang-undang yang sudah ada ini ya terus berlanjut, dan regulasinya itu kalau bisa ya lebih baik lagi ke depannya buat untuk industri halal gitu. Karena ya saya lihat dengan pencapaian BPJPH ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dimiliki oleh Kementerian Agama, bahwasanya sudah banyak capaian-capaian gitu, kinerja yang sangat baik. Kebetulan kemarin juga jadi salah satu top global implementation, bahwasanya yang mempunyai website atau aplikasi yang sangat baik untuk pelayanan publik ya. Nah, maka dari itu ini kan sebuah terobosan-terobosan baru nih, bahwasanya di industri halal ini saya harap siapapun presidennya ke depan, yang terpenting dengan industri halal ini terus berkelanjutan gitu. Oke, berarti banyak harapannya ya, dan juga sudah banyak capaian yang telah tercapai ya. Betul. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, biar lebih teknis nih, misalnya kita sudah dapat sertifikat halal, apakah sertifikat itu akan terus menerus atau kita harus memperbarui sertifikat tersebut tuh? Oke, baik. Kalau untuk sekarang sesuai dengan regulasi yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu tentang penetapan peraturan perundang-undang pengganti undang-undang itu ya, yang nomor 2 itu waktu yang sempat pernah digugat ya, di MK, dan sekarang sudah ditetapkan lagi gitu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu, untuk masa berlaku sertifikasi halal itu sekarang itu semenjak terbit itu berlaku seumur hidup. Seumur hidup. Selagi, ada selagi ya, selagi untuk bahan-bahan dan ketentuan bahan-bahan itu tidak berubah, baik nama produknya, bahan-bahan yang digunakan, sistem jaminan produk halalnya itu tidak berubah, itu masih berlaku seumur hidup. Kalau ada perubahan, otomatis mengajukan lagi perubahan begitu. Tapi kalau yang biasa kita lihat kan produk-produk terutama kayak di Banten itu kan sudah pasti halalnya ya, karena sudah banyak orang-orang Islam. Terus juga biasanya kalau produk yang haram gitu biasanya ada pasarnya sendiri dan mereka membuat kode-kode sendiri gitu kan. Saya pengen tahu ada nggak sih kayak benefit untuk produk yang kita udah tahu halal diberi gelar halal, itu apa sih benefitnya? Oh, kalau untuk benefit ya, keuntungannya banyak ya, apalagi kita kan manusia nih, pasti kan kita sebagai manusia akan memakai produk yang berkualitas baik, tentunya dari cara produksinya ataupun dari kualitasnya gitu, kualitas produknya gitu kan. Apalagi ditambah dengan adanya sertifikat halal, jadi kayak kita juga kan pasti bakal mikir nih apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai gitu kan. Masa kita pakai dan memakai dan apa namanya? Iya. Suatu produk yang nggak baik buat tubuh kita gitu kan. Terus ditambah kita kan pasti akan memilih-milih kan, memilih-milih produk yang baik, ditambah ada sertifikat halal, bersertifikat halal gitu kan. Jadi itu kan bakal jadi nilai plus kan sih buat pelaku usaha untuk menarik konsumen juga gitu kan. Jadi kayak contohnya bisa disebut premium quality nggak ya? Kayak produknya tuh udah yang di atas tingkatannya, kualitasnya udah tinggi gitu, premium quality seperti itu sih benefitnya. Kualitasnya sudah bisa terjamin ya. Bisa terjamin. Dan juga kehalalannya terjamin. Dari segi agamanya iya, dari segi kualitas bahan-bahannya juga iya gitu kan. Jadi kan sesuai syariat juga. Siap. Ya kalau boleh tahu nih, dalam
pelaksanaan persertifikatan itu biasanya berapa lama tuh semenjak kita ngajuin gitu? Kalau Oh ya. Hmm. Sepengalaman saya pribadi ketika saya mendaftarkan pelaku usaha, yaitu ketika kita membuat akun dan mendaftarkan UMKM tersebut dengan mendaftarkan NIB-nya, terus memasuki tahap-tahap berikutnya yaitu self declare, terus memasukkan bahan-bahannya, terus sampai ke proses verbal dan sampai dikirim ke LPH 3H Win Banten untuk dicek terlebih dahulu, baru kekirim ke BPJPH pusat atau ke pusat untuk diteliti lagi. Itu biasanya itu seminggu paling cepat, kalau enggak bisa sampai sebulan lebih. Sebulan lebih. Nah itu 2 bulan mungkin. Dan itu 2 bisa bulan. kita kan mengeceknya itu kan kita nggak satu pelaku usaha aja yang dicek di kota Serang aja enggak. Maksudnya ada di seluruh Indonesia itu ada beberapa pelaku usaha yang mendaftarkan sama kayak kita, sama dikirim juga ke pusat yaitu BPJPH. Mungkin para pegawai atau para industri yang ada di BPJPH mengeceknya dengan terlebih dahulu dan detail mungkin. Soalnya ini produk halal dan kita harus menjamin sesuai dengan syariatnya Islam itu, kayak apa saja bahan-bahan yang dibolehkan dan kemasannya harus gimana dan kita tidak melanggar syariat Islam. Jadi sangat teliti ya. Iya, sangat teliti. Dan berapa lamanya itu sesuai dengan traffic berarti ya. Kalau banyak orang yang ngedaftar bisa sampai 2 bulan ya. Dan bahkan sekarang juga kalau kuota udah terpenuhi ya, kayak udah 1 miliar bahkan lebih, itu bisa terus di nomor antrian sampai ada kuota untuk masuk sertifikat halal itu bakal diproses. Jadi tergantung kuota juga. Kuota 1 miliar itu 1 juta. apa tuh? 1 juta. Oh 1 juta. 1 juta itu apa tuh? Kuota apa tuh? Jadi begini, dengan program Sehati ini, sertifikasi halal gratis ini tidak terlepas dari pagu anggarannya. Pagu anggaran di tahun 2023 ini. Dengan awal tahun 2023 dibukanya program Sehati 1 juta ini, jadi target itu di akhir tahun ini BPJPH itu memiliki target 1 juta ini semua para pelaku usaha ini mendapatkan sertifikat halal dengan kuota 1 juta ini. Maka dari itu alhamdulillah dengan target 1 juta akan tetapi lampau melewati dari 1 juta. Jadi sekarang itu sudah 3 juta. 3 juta untuk targetnya itu sudah terpenuhi lah. Jadi pada intinya dengan program Sehati ini di tahun 2023 ini lebih dari 1 juta alhamdulillah. Dan rencana dengan sudah yang disusun di tahun 2024 ini kuota untuk pendaftar itu 10 juta. 10 juta. 10 juta. Dan itu masa tenggatnya di 17 Oktober 2024. Berarti punya waktu berapa bulan tuh? 7 sampai 8 ya. 7 sampai 8 bulan itu untuk para pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dengan program Sehati, sertifikasi halal gratis begitu. Jadi bentar lagi tuh gratisannya tuh ya. Betul. para pelaku usaha siapa cepat ya. Cepat-cepat ya. mumpung gratis. Oke, siap. Nah, oke deh kalau begitu mungkin pertanyaan terakhir nih. Ada nggak kayak saran gitu buat sahabat-sahabat Damar Banten yang memiliki UMKM tetapi belum daftarkan dirinya ke sertifikat halal? Ada tidak? Untuk para pelaku usaha ya, Iya. jangan lupa daftar ya. Soalnya nanti kan ini akan Sehati ini akan habis tahun 2004 ya, 2024. Itu bulan Oktober ya. Nah bulan Oktober, nah mumpung gratis nih, mungkin dulu bisa berpikiran wah untuk UMKM ya. UMKM kan pendapatannya nggak sebanyak seperti UMK ke atas kan. Jadi mungkin mereka kalau mau mendaftarkan sertifikat halal mungkin mikir gitu ya untuk bayar. Nah, mumpung pemerintah lagi mengeluarkan program Sehati ini karena gratis gitu. Jadi untuk apa kita sia-siakan gitu. Jadi kalau misalkan ada para pelaku usaha yang ingin disertifikasi halal, apapun mau itu Cilor bisa, seperti Batagor juga bisa, kayak gitu. Yang pedagang-pedagang kaki lima juga bisa. Karena kan itu akan menarik konsumen juga buat para pelaku usaha kayak gitu. Jadi nanti bisa follow IG Halal Center Win Banten.
kalau mau pendaftaran. Jadi kalau misalkan nggak ngerti cara pendaftaran melalui self declare secara sendiri, itu nanti bisa kita bantu. Oke deh, terima kasih Kang Taufik, Kang Fauzan, dan Bu Alia ya. Ya mungkin begitu saja dulu sahabat Damar Banten. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.